Halo teman-teman, ketemu lagi dengan vlog Pope Family dengan saya Santi dan suami saya Paul. Nah, di vlog kali ini seperti permintaan teman-teman ya, sudah banyak yang request ke kami menanyakan bagaimana sih Kak awal ketemu saya dengan suami. Dan saya akan ceritakan di vlog ini ya teman-teman. Simak ceritanya sampai tuntas. Jadi awal mula kami ketemu itu pertama kali itu di Jakarta. Saat tahun 2011 itu kami bertemu di Jakarta di tempat kerjaan. Jadi tapi kami bukan rekan satu kerjaan ya, tapi beda perusahaan. Suami saya itu bekerja di perusahaan yang ada di China, tapi dia itu di perusahaan China itu ada cabang di Jakarta. Dan pada suatu saat tahun 2011 dia datang ke cabang yang di Jakarta itu. Ya, tempat saya kerja itu adalah rekanan dari perusahaannya suami saya yang cabangnya ada di Jakarta. Hanya saling kenal saja ya, saling kenal, tuker kartu nama, terus tuker email pun soal kerjaan dan pikiran apa-apa saat itu, hanya pikiran pekerjaan. Saat itu pun dia langsung pergi lagi ke China. 2012 itu suami saya kembali lagi ke Indonesia karena sedang ada proyek di perusahaan cabang yang di Jakarta. Saya pun datang lagi ke perusahaan tempatnya suami saya bekerja yang di cabang Jakarta. Jadi karena perusahaan saya itu vendornya dari perusahaannya suami saya yang ada di Jakarta, dan itu lagi open bidding ya, lagi project gitu, open bidding project besar. Jadi saya datang ke situ untuk membicarakan project gitu. Jadi untuk propose project juga. Nah, dari situ kami bertemu lagi nih di 2012. Dan saat bertemu itu dia masih ingat dengan saya teman-teman. Jadi saya juga masih ingat karena saya selalu apalin ya nama semua kolega saya di semua perusahaan gitu. Di beberapa perusahaan saya pasti ingat nama-nama customer saya. Jadi saya ketemu lagi, terus saya bilang pas pertama ketemu, "Halo, we had met before 1 year ago in here." Terus what you saw to me? I just feel how to say. Oh, you different. Yeah, different with 1 year ago. Different feeling. Like that. Yeah, I remember. Oh, this girl is Chandi. Just like that. But how to say? No. Just still focus on walking. You saw to me, you know. But you look different. You more fatty. Yeah. Oh, Remember? I forgot. No, you saw like that. Yeah, Tahu nggak? Lebih gendutan, katanya lebih berisi. Buk, namanya cewek ya dikatain, oh lebih gendutan. Wah, saya merasa ini kan. Tapi waktu itu saya sih nggak, agak nyebelin gitu ya. Tapi nggak terlalu nyebelin juga. Udahlah, hahaha gitu. Dia juga kan lebih ini, pertemuan kedua ini dia lebih banyak senyum. Karena waktu pertemuan pertama mungkin karena cuma sebentar, mukanya itu dingin banget teman-teman. 因为第一次 the first time I go to Ini is my first time to go outside of country. It's my first time. Understand? So I did mini walk. Sudah ketemu lagi, terus besokannya saya datang lagi. Kami ngurusin pekerjaan saja, jadi urusan pekerjaan teman-teman. Jadi nggak ada misalnya saling tertarik atau apa, benar-benar ngurusin project gitu. Saya fokus di project. Nah, saat sudah selesai, hampir selesai project, jadi ceritanya saya itu ada dinner ya jadi saya bawa rekan dari perusahaan saya, terus ajak dinner dia. Kami pikir kan ini customer kami dan ini dari luar negara gitu kan, dan kita ingin menjamu aja sebagai orang Indonesia dan bagus gitu ke rekanan ke perusahaan. Nah, waktu itu kami dinner nih bareng, ada teman saya bawa rekan saya 2 orang, jadi saya bertiga, dia sendiri. Kita dinner di salah satu tempat di restoran di Jakarta, di daerah Rasuna Said. Kami dinner di situ. Nah, saat dinner itu timbullah rasa-rasa gimana gitu, beda, agak-agak gimana lah di perasaannya. Waktu itu, jadi ceritanya waktu dinner itu saya duduk sebelahan nih sama dia. Ya, nih Jo Pang Pian Wo. Yes. Nah,
kami duduk bersebelahan dan waktu lagi makan nggak sengaja nih sikusnya saya sama dia pok gitu. Gimana Papa? Gini. Terus nggak sengaja gini tapi like this. Yes. Nah, nggak sengaja begini tapi saya pas mau lepas kok saya tuh pikiran saya di otak saya lepas mau lepas tapi kok susah dia juga kok nggak lepas gitu. Udah lepas, nah dari lepas itu jadi kikuk, jadi perasaan beda aja. Sesudah pulang dinner kami juga ngobrol agak berbeda ya, jadi lebih banyak yang lebih banyak yang ditanyakan, lebih welcome. Saat kerja kembali juga sudah beda perasaannya, tapi tetap kita profesional dua-duanya. Jadi kami nggak sangkut-sangkutin urusan pribadi, jadi kami tetap kembali kerja. Nah habis pulang kerja, nah baru tuh waktu santai kami jalan-jalan lagi, ceritanya ya makan bareng. Terus tiba-tiba komunikasi jalan gitu aja teman-teman. Jadi kok ini orangnya, padahal ini orang dari luar negara tapi nyambung gitu ke saya, visinya itu agak masuk gitu ke saya, satu server gitu, satu koneksi. Meskipun kami waktu itu keterbatasan ya, bahasa Inggris kami juga dua-duanya standar teman-teman. Jadi waktu itu saya juga bahasa Inggris saya nggak bagus-bagus amat. English is so bad. Jadi Inggris kami tuh dua-duanya aneh, tapi dia ngomong apa kalau misalnya rekan saya yang ngomong sama dia, rekan saya nggak ngerti maksud dia apa, tapi anehnya saya tuh bisa ngerti dia ngomong apa. Itu yang amazing, wow kok saya bisa ngerti gitu, padahal saya juga kacau gitu, Inggris saya juga standar-standar aja. Malahan saya seringnya sama dia dikit-dikit ada buka translate. Sudah 3 hari itu dia bilang ke saya akan kembali lagi ke China ya. I must come back to China. Okay. Hari terakhir dia di Jakarta. Ya sedih ya, tapi ya udahlah, saya mikirnya udahlah, nanti juga kalau misalnya jodoh nggak kemana gitu kan, pasti kalau misalnya dia serius sama saya pasti akan kembali lagi cari saya mikirnya saat itu seperti itu. You must go to China. How you feel? I feel sad, a little sad. Terus gentle? Yes, I feel sad. I'm how to say, I like Indonesia. I like it. Yeah, and I'm very more interested in Indonesia. Yes. And you feel wanna come back again? Yes, I want to come back again. Tapi habis sesudah dia tiba di China, terus tapi komunikasi kita nggak putus ya. Jadi kita komunikasi via YM, Yahoo Messenger sama Skype. Waktu itu zamannya Skype ya. Skype itu yang video. Kalau sekarang kan WA video. Kalau zaman itu V-call-nya pakai Skype gitu. Jadi kita hampir tiap hari apapun diobrolin. Jadi kita ngobrolnya apa aja, ngobrol kerjaan, ngobrol kehidupan. Pokoknya kita merasa satu visi ya, satu server gitu kan. Oh nyambung ya sama nih orang, meskipun kita berbeda tempat, berjauhan, tapi nyambung gitu. Kayaknya tuh kayak nggak jauh dia dari saya. Quit my job and go to Indonesia again. Yes, and I plan to stay in Indonesia for a month. Because it's too long time, I cannot ask leave from company, so I quit job. Oh my god, Tina. Akhirnya dia datang juga ya ke Jakarta 1 bulan. Waktu dia datang selama 1 bulan itu, dia sempat datang ke saya aja ke rumah orang tua saya. Waktu itu saya kabarin orang tua saya, jadi saya punya teman dekat dari orang luar ya, mau kenalan, jadi mau main ke rumah. Oke, jadi kita ke Bandung. Meet your parents, meet your family. How you feel meet my parents? It's a good comfort. And then? And what I feel your parents was very friendly to me. Friendly? Yeah, friendly to me. Your brother, your parents are really friendly to me.
Jalan di Bandung, kita makan makanan Sunda, terus main di Bandung, kita main ke Puncelut ya, waktu itu namanya Puncelut. Yes. Eat like this, cicua. Yes. How you feel when eat cicua? Ti. Delicious. How you feel using hand? Is hand. You first time using hand. I feel different. Feel this. I always use quite. Ya selalu pakai sumpit. Jadi saya juga kan nggak ngerti juga kan, saya ngertinya iya orang China pakai sumpit, tapi saya nggak ngerti kalau orang China itu kalau makan pakai tangan itu dia akan aneh gitu. Saya nggak mikir waktu itu, nggak mikir seperti itu. Tapi yang saya salut kok dia bisa adaptasi dan nggak ngerasa risih gitu. Karena kebanyakan ya, saya aja punya temen ya, teman-teman yang orang Indonesianya aja gitu kan. Kadang teman-teman yang saya orang Indonesia gitu, padahal dia lokal, kalau pakai tangan masih gitu kan, masih ada yang begitu orang Indonesia. Tapi meskipun nggak semua ya, tapi faktanya seperti itu teman-teman. Jadi ada beberapa teman saya yang kalau makan itu jaim gitu, jadi maunya pakai sendok, terus kalau ke makanan yang pakai tangan tuh gimana gitu. Tapi dia padahal dia orang luar dan budayanya juga kan harus pakai sumpit ya, tapi dia mau adaptasi pakai tangan ya. You can adaptation and Mewanti and kayaknya interest dia. Yeah, interesting. And Yeah. Strange. Yeah, different. Yes, different. Ya. Pokoknya sesuatu yang beda dia di Bandung. Nah, sesudah dari situ 2 hari di Bandung, terus kembali lagi ke Jakarta. Terus dia akhirnya ya ceritanya singkatnya ya, 1 bulan sudah di Jakarta, dia kembali lagi ke China. Nah dari situ kami tetap jaga komunikasi kami, tetap Skype, tetap YM, Yahoo Messenger kan, tetap message. Mau lebaran, terus dia tiba-tiba nanya tentang proses gimana sih kalau misalnya pernikahan di Indonesia ya. You ask about the marriage in ini Cemyang. Yes. Dia nanya tentang semuanya. Saya sih nggak kegeeran ya. Saya cuma pas dia nanya, saya cuma jawab yang sepengetahuan saya kalau nikah di Indonesia itu hukumnya harus tidak boleh berbeda keyakinan, harus sama keyakinannya. Jadi saya tidak memaksa dia harus seperti apa, dan saya juga nggak pikiran akan menikah sama dia ya. Jadi dia cuma omongan-omongan yang dia tanya saya jawab, dia tanya saya jawab, cuma seperti itu. Akhirnya dia tiba-tiba ya setelah dari situ berapa lama gitu, sebulan sesudahnya dia tiba-tiba bilang ke saya kalau dia sudah jadi muslim. Dia liatin videonya, dia lagi baca syahadat, 2 kalimat syahadat gitu. Jadi muslimnya itu di masjid di Guangzhou. Jadi yang ketemu Agung ya. Guangta masjid Guangta di Guangzhou, dia dimuslimkannya di sana sama Ahung. Ahung itu seperti imam ya kalau di Indonesia, bahasa Chinanya itu Ahung. Jadi sama Ahung terus diliatin gitu kan videonya dengan Ahung, nih saya udah jadi muslim. Saya kaget, padahal saya nggak pernah ada omongan memaksa, saya nggak pernah ngomongin tentang Islam yang panjang, yang detail atau gimana. Jadi cuma yang sekedar dia nanya ke saya jawab. Terus saya juga tidak memaksa, kamu harus jadi muslim, enggak seperti itu juga. Saya nggak mikirin macem-macem gitu kan, tiba-tiba dia sudah jadi muslim. Nah dari situ saya berdoa ya, saya sholat juga waktu itu. Ini mungkin apa jawabannya ya. Saya bilang apa dia jodoh saya. Saya mikirnya kok kayaknya dia tiba-tiba seperti ini, kayak ingin mendekat gitu kan. Padahal kami tuh jaraknya jauh dan tidak pernah lagi ketemu, cuma callan gitu kan, video callan. Tapi kok jalannya seperti ini gitu. Dan akhirnya dia bilang dia mau menikahi saya dan dia mau melamar saya ke orang tua saya lewat video. Waktu itu dia ngelamar saya, jadi video ke orang tua saya. Jadi saya saya pulang ke Bandung. Waktu itu saya kan masih kerja di Jakarta kan. Jadi saya kerja di Jakarta seminggu sekali pasti ke Bandung. Saya pulang ke Bandung, saya video-an nih. Jadi saya, orang tua saya sama dia video callan, dan dia ngomong, dia serius, what you show to my parents in the time. Yes, I just want ask a permit from the parents. I want to get married with you. And what my parents agree? Agree, yes. Agree. Jadi pas dia propose ke orang tua saya,
Orang tua saya juga nggak masalah, nggak keberatan. Orang tua saya sih nyerahin gimana anaknya aja, gimana saya gitu. Dan saya pun merasa saya lebih yakin lagi gitu. Oh ya udah, kayaknya Bismillah aja gitu. Kalau misalnya jodoh nggak kemana, saya masih mikir gitu, jodoh nggak kemana tapi diusahain aja, ikhtiar gitu, Bismillah. Dan ini sudah ada jalannya dari Allah, mungkin ya udah saya terima gitu. Orang tua saya juga menerima, dan akhirnya kita setting, kita bikin schedule untuk rencana mau menikahnya kapan gitu, dan untuk detail-detailnya kita susun. Di waktu itu dia catat, saya catat. Jadi saya catat juga kan, oh saya nih nikah yang pertama. Saya banyak cari info juga sesudah itu. Saya langsung cari info, saya ke kedutaan besar yang di China, prosesnya seperti apa untuk menikah dengan warga negara China itu. Jadi saya tidak telepon-telepon lagi ya ke kedutaan besar China yang di Jakarta. Saya datengin langsung, saya tanya, karena saya tidak mau kayak kan banyaknya orang pakai menggunakan jasa kan. Saya nggak menggunakan jasa, saya langsung, saya tanya langsung, dan saya pun orangnya detil ya, saya nanyanya banyak yang ditanya. Jadi sesudah di kedutaan besar untuk adminnya selesai, saya juga urus tentang misalnya saya tempat menikahnya. Jadi waktu itu saya udah cari-cari tuh tempat menikah saya di mana yang sesuai budget ya tentunya. Jadi tempat menikah di mana, terus berapa budgetnya, saya cari sendiri semuanya. Dan suami saya, karena waktu itu suami saya kan di China ya, you just send money, yes? Yes, I just give you money. Ya. You prepare. Meskipun dia kasih budget ya sama transfer, saya pun ada tabungan. Nah saya juga untuk yang admin kecil-kecilnya kayak undangan, kayak ngurus di kedutaan besar, kayak admin macam-macam itu saya semua. Jadi transport macam-macam saya juga keluar uang. Jadi tidak sepenuhnya dari suami saya. Jadi suami sayanya yang ini 1%, Aisan 1%. Yes. Jadi suami saya 70%, saya 30%. Jadi benar-benar kami itu berdua saja, tidak melibatkan orang tua atau misalnya bantuan saudara, tidak. Jadi kami benar-benar seadanya kami, seadanya budget kami, tapi tidak bikin susah kami kemudian hari. Karena saya mikirnya tuh nggak usah terlalu mewah, nggak usah terlalu gimana, yang penting kita lancar gitu nikahnya dan berkesan gitu pernikahannya. Seperti itu saya mikirnya. Ketika jarak pernikahan semua sudah selesai, nah dia datang, jadi dia tinggal datang saja. Jadi saya sudah atur semuanya, jadwalnya waktu itu tanggal 1 Februari ya, 1 Februari 2014 saya bilang kita akan menikah, kamu harus datang lebih awal karena akan ngurus juga kan, karena di kedubes itu butuh CNI itu harus keluar, harus ada orang China-nya langsung. Seminggu sebelum hari pernikahan dia ke Indonesia, dia urus semua. Terus kita juga urus juga ke vendor-vendor kan, vendor wedding ada kayak catering, coba cateringnya, terus coba lihat gedungnya, ya pokoknya coba pakaian. Jadi semua kita benar-benar prepare berdua, bantu sama keluarga saya ya, tapi yang bantu saya itu ibu saya, adik saya, hanya itu saja yang inti. Tapi semuanya kebanyakan semua saya handle. Jadi saya handle sendiri, jadi saya tidak menggunakan jasa WO atau misalnya jasa siapa-siapa, tidak. Saya jalan-jalan sendiri saja. Karena menurut saya, karena saya ini ya pertama kalinya gitu. Jadi saya tuh orangnya nggak percayaan gitu, jadi takutnya gimana, karena saya juga nikah sama orang asing kan, takutnya gagal atau seperti apa, jadi harus saya tanganin sendiri, nggak bisa diserahin ke orang lain, teman-teman. Akhirnya hari nikah tiba. Nah waktu itu dia datang sama adiknya ya, keluarganya cuma adiknya saja karena orang tuanya sudah meninggal, dan keluarga lainnya pun sibuk ya, jadi saya pun nggak masalah, adiknya sajalah nggak apa-apa gitu kan. Dan waktu itu kami akhirnya menikah. Sesudah menikah dia nggak lama, cuma tinggal berapa lama ya, habis menikah seminggu sesudah nikah dia terbang lagi ke China. Nah kita long distance relationship nih waktu itu. Jadi kita sesudah kita udah sah nikah pun, kita sah nikah secara agama dan secara hukum Indonesia ya. Jadi saya sudah punya bukan nikah secara agama saja, tapi sudah secara hukum Indonesia saya punya buku nikahnya gitu. Dan itu sudah diakui dua negara karena ada di kedubes China yang ada di Jakarta, punya datanya juga. Dan itu dia kembali ke China, kita hubungan jarak jauh dulu.
Nah 3 bulan sesudah pernikahan saya datang ke China. Saya sesudah pulang dari China, saya mikir untuk resign. Jadi saya emang sudah planning, tapi resignnya sesudah lebaran, pas waktu lebaran. Dan sekalian juga saya pamitan ke keluarga Indonesia ya. Jadi resign kerjaan dan langsung menyatu dengan suami saya pergi ke China. Itu pun sebenarnya posisi saya sedang bagus juga ya, karir lagi bagus. Dan sudah karir bagus, tapi saya mau resign. Tapi pas saya propose ke bos saya pun mau menaikkan lagi. Yang tadinya saya tuh baru naik ya, karir saya dinaikkan lagi sama dia, saking nggak maunya saya resign gitu. Tapi saya bilang nggak bisa, karena saya tidak di Indonesia, saya mau ikut suami saya ke China, saya bilang begitu. Ya karir bagus di sini, tapi nggak ada suami saya buat apa? Saya mikirnya begitu kan, karena jodoh juga kan itu bagian dari rezeki yang luar biasa ya menurut saya. Jadi saya mikir saya harus ambil keputusan antara karir bagus apa suami. Saya mikirnya saya lebih ke oke, suami, karena saya pikir kalau namanya kerjaan bisa dicari. Saya mikirnya seperti itu, selama diri kita punya kualitas untuk bekerja, jadi saya nggak takut kerjaan itu bisa dicari. Saya waktu itu mikirnya seperti itu. Yang penting saya juga belum pernah ke negeri orang kan, saya mikirnya wah di China saya mau menemukan pengalaman yang baru gitu, baru lagi di hidup, apalagi saya udah punya suami dan saya juga di negeri orang, saya ingin tahu. Dan akhirnya saya mengambil keputusan, saya ikut bareng suami jemput saya. Jadi dia pamit ke keluarga saya, izin mau ambil saya, bawa saya ke China, tinggal di China. Dan orang tua saya sih sebenarnya terutama ya ibu saya, mungkin ibu saya sih orangnya nggak apa-apa, cuma namanya ibu ya, jauh dari anaknya, dia mikirnya cuma doa yang terbaik, nggak mikir macem-macem. Tapi ya agak sedih juga kan karena jauh gitu kan. Kalau misalnya masih waktu itu ibu saya bilangnya kalau sesama masih di Indonesia mikirnya nggak kenapa-napa, namanya masih sama-sama Indonesia kan, tapi kan ini negeri orang gitu, orang jauh gitu, beda, nanti jarang ketemu seperti apa. Saya bilang ke ibu saya bisa vikolan, zaman sekarang udah canggih, dan saya juga akan pulang, tiap tahun akan pulang gitu ke Indonesia. Dan ini juga saya mikirnya, saya bilang ke orang tua saya, ya namanya perempuan harus ikut suami, saya bilang. Dan saya memilih saya untuk ikut suami, saya tidak mau jarak jauh, tidak mau LDRan. Dan jodoh itu kan lama, susah, jadi saya mikirnya ngapain saya udah ketemu jodoh, tapi kok saya harus LDR, harus jauh-jauh, mau ngapain. Jadi saya mikirnya enggak, saya apapun yang terjadi, dimanapun suami saya mesti ikut. Jadi saya ikut suami. Dan akhirnya saya ikut suami pergi ke China. Dan waktu itu pertama kali saya tinggal sama suami itu di kota Guangzhou ya. Sesudah 1 tahun di Guangzhou, akhirnya kami pindah ke tempat tinggal kami yang sekarang, sampai dengan sekarang, dan sampai dengan mempunyai anak. Jalanan perkenalan kami sampai dengan menikah, sampai dengan punya anak, sampai sekarang, itu saja yang bisa saya sharing dengan teman-teman. Terima kasih sudah mendengarkan cerita kami dan mendengarkan vlog ini sampai dengan tuntas. Dan terima kasih juga buat dukungan teman-teman, selalu menonton, like, komen di vlog-vlognya kami. Dan buat teman-teman yang lainnya yang baru bertemu dengan channel ini, jangan lupa untuk subscribe, terus comment, like, share, dan aktifkan notifikasinya. Terima kasih, dadah. Terima kasih, dadah.